Dengan membawa berbagai macam spanduk, aksi dilakukan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang menjadi viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah. Kita akan ulas bersama juru bicara PDIP, Ciko Hakim, dan juga Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, yang juga akademisi yang tadi bersama dengan akademisi lainnya dan guru besar datang ke Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Bang Ciko, Mas Jayadi. Saya ke Mas Jayadi terlebih dahulu yang sudah turun ke lapangan menyuarakan aspirasinya. Mungkin bisa dikasih gambaran Mas Jayadi tadi pertemuan dengan para hakim konstitusi seperti apa dan apa saja yang disampaikan? Ya, kami para anggota kelompok guru besar, akademisi, aktivis 98, budayawan, elemen mahasiswa tadi banyak yang ke MK. Sebagian besar mereka setelah dari MK itu ke DPR ya, bergabung dengan teman-teman yang ada di DPR. Kami tadi ke MK pertama untuk mengapresiasi keputusan MK yang kemarin yang memberi ruang bagi demokrasi untuk lebih baik, terutama pilkada dan seterusnya. Kami juga selain itu kami juga ingin menyampaikan kepada publik secara umum bahwa publik harus peduli, harus melawan kalau ada upaya-upaya dari pihak manapun untuk melawan konstitusi dan memperburuk demokrasi kita. Karena kami merasa para guru besar, para akademisi, aktivis dan sebagainya itu merasa keadaan sudah genting karena ada terlihat upaya sistematis dan terang-terangan untuk untuk melanggar konstitusi gitu. Nah, ini sudah crossing the line ya, sudah melampaui batas. Karena itu kami semua terpanggil untuk ikut turun. Nah, tadi kami diterima oleh perwakilan dari MK. Para hakim konstitusi kebetulan sedang bersidang tadi, jadi mereka tidak dapat menemui kami secara langsung, diwakili oleh juru bicara MK dan diwakili oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK. Kami menyatakan berikan pernyataan sikap, kemudian di situ juga kami menyampaikan kepada MK agar tetap teguh menjadi pengawal demokrasi, pengawal konstitusi, dan kami sebagai elemen masyarakat akan terus menyuarakan penghormatan, ya, pelaksanaan terhadap konstitusi, penyelamatan demokrasi, karena dengan konstitusi dan demokrasi itulah kita dapat menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk keselamatan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kalau kita melakukan pembangkangan konstitusi dan pembangkangan konstitusi itu dilakukan oleh lembaga resmi negara, maka itu adalah satu alarm yang sangat keras kepada kita untuk segera berbenah untuk mengawalnya. Kalau lembaga-lembaga negara seperti DPR atau sejumlah partai politik yang seharusnya memberi contoh tentang pelaksanaan kepatuhan kepada konstitusi itu tidak mampu menjalankannya atau tidak mau menjalankannya, maka kita sebagai elemen rakyat, elemen masyarakat, mau tidak mau harus turun ke jalan, harus mengingatkan mereka secara keras gitu. Oke. Bukan tidak mampu tapi tidak mau. Mungkin arahnya ke sana ya. Kalau saya melihat dari pernyataan tadi yang disampaikan Mas Jayadi. Saya ke Bang Ciko sekarang. Bang Ciko, Ketua DPR Mbak Puan tidak berada di Indonesia sehingga tadi tidak hadir dalam rapat paripurna. Ini yang kemudian mendapatkan sorotan sehingga masyarakat turun ke jalan, terutama para mahasiswa. Posisi PDIP saat ini seperti apa? Karena ini manuvernya luar biasa. Sejak kemarin Balik kemudian memutuskan hari ini sempat diwacanakan akan disahkan revisi Undang-Undang Pilkada dalam paripurna. Tapi kita lihat saat ini kondisinya satu pun tidak ada yang bisa menebak ujungnya akan kemana. Posisi PDI Perjuangan jelas ya. Sejak rapat Balik sudah tersebar juga rekaman-rekaman suara di rapat tersebut bahwa kami berada di pihak yang tidak setuju dengan rancangan undang-undang yang tujuannya adalah menganulir dalam tanda kutip putusan MK nomor 60 dan 70 yang kemarin baru saja dibacakan. Dan itu aja, itu posisi kami yang paling jelas. Dan ketika kita bicara soal ketidakhadiran Mbak Puan, itu memang ada agenda lain, ada kunjungan kerja, dan sebenarnya kan gitu.
orang selalu mengatakan, oh ketua DPR, seakan-akan ketua DPR itu bisa mengubah segala-galanya sendirian. Kalau di luar negeri ini kan sebutan dari ketua DPR adalah Speaker of the House gitu. Dia yang mengatur alurnya, jalan rapat, paripurna dan lain-lain. Kita bicara soal pimpinan, namun juga tidak mempunyai hak prerogatif dan suaranya sama dengan anggota DPR yang lain. Kita tahu berapa jumlah anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR. Tapi alhamdulillah rakyat sudah bersuara dan ini adalah contoh sebuah demokrasi yang nyata. Jadi demokrasi yang bukan sekedar prosedural. Demokrasi prosedural yang diinginkan oleh sebagian pihak tentunya yang berada di kekuasaan kadang-kadang adalah demokrasi cek kosong yang mereka berpikir bahwa setelah pemilu usai atau pileg usai, lalu selama 5 tahun partai politik bebas melakukan apa saja. Dan itu tidak begitu. Jadi masyarakat yang lebih terdidik sekarang semakin maju, semakin concern terhadap kehidupan demokrasi, tentunya ingin menyuarakan hal-hal yang menurut mereka perlu diserap sebagai aspirasi oleh partai-partai politik. Dan ini terjadi pada hari ini, dan saya bangga menjadi orang Indonesia. Saya bangga juga berkawan dengan Mas Jayadi Hanan yang juga turun ke jalan. Saya sendiri cuma sempat sampai ke TVRI, lalu kemudian harus menjalankan tugas sebagai juru bicara nih, banyak undangan podcast dan lain-lain hari ini. Tapi alhamdulillah anak-anak saya juga turun ke jalan hari ini dan kita lihat sendiri bagaimana kemudian ada perubahan semacam putusan dari teman-teman di DPR, dari fraksi-fraksi yang selama ini mencoba untuk merevisi undang-undang dan kemudian menganulir putusan MK. Dan semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman itu, termasuk Bang Sufmi Dasko dari Gerindra yang mengatakan di sosial medianya bahwa mereka akan mengikuti putusan MK sampai tanggal 27 Agustus. Tapi kita tunggu saja. Dan mungkin untuk jaganya bisa tiap hari lah ditongkrongin sampai tanggal 27. Baik. Di sekeliling DPR oleh teman-teman mahasiswa dan rakyat. Baik, itu yang kemudian dijaga begitu ya oleh elemen mahasiswa yang saat ini berada di lokasi sambil menunggu pernyataan resmi apakah betul memang kemudian rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini batal dilakukan sehingga kemudian merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi Bang Ciko, jika melihat kemudian putusan kemarin dari Mahkamah Konstitusi, ini kemudian kalau kita lihat ya, karena untuk Pilkada DKI ini semua mata memandang kepada Jakarta. Karena hanya PDI Perjuangan yang hingga saat ini, kita berbicara saat ini, belum menyebutkan siapa yang akan diusung. Bahkan pada saat tadi pernyataan dari DPP PDIP membahas tentang siapa saja yang akan diusung, setidaknya Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah itu belum disebutkan oleh PDIP. Apakah ini memang menunggu bagaimana dinamika yang terjadi atau seperti apa suasana yang terjadi saat ini di internal PDIP? Jadi gini, sesungguhnya kan putusan MK nomor 60 dan 70 itu tidak hanya untuk PDI Perjuangan atau juga hanya untuk Jakarta atau provinsi-provinsi besar. Tapi ini juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang kita sudah sepakat bahwa kita berada di negara yang menganut sistem demokrasi, yang artinya. Oke, baik. Bang Ciko? Baik, ada gangguan komunikasi dengan juru bicara PDIP, Ciko Hakim. Saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, masih bergabung bersama kami? Ya, Elvira. Nanti kita lanjutkan bersama Bang Ciko. Tapi Mas Jayadi, kita berbicara mengenai revisi Undang-Undang Pilkada. Ujung-ujungnya hanya dua, mengenai pencalonan, ambang batas pencalonan, dan juga mengenai usia gitu. Yang ini kemudian kita tahu satu mengarah ke Jakarta, Pilkada Jakarta. Satu lagi kemudian berkaitan dengan rencana pengusungan atau pencalonan putra dari Presiden Jokowi. Di luar itu apakah memang ada isu lain atau memang ini kemudian menjadi concern-nya? Saya kira dua itu memang concern-nya ya yang diputuskan oleh MK itu. Tetapi sebetulnya itu tidak berimbas ke Pilkada Jakarta saja. Dia berimbas kepada seluruh pilkada. Karena dengan undang-undang yang baru, yang lama, dengan keputusan yang sudah dinyatakan oleh MK sebagai inkonstitusional soal ambang batas dan usia itu kan membuat pilkada di 545 kabupaten kota dan provinsi itu menjadi seperti suntuk gitu, seperti buntu.
karena ada kecenderungan sejumlah partai terpaksa atau tidak terpaksa itu memborong pencalonan sehingga aspirasi masyarakat itu menjadi tersumbat. Dan itu dilakukan melalui mekanisme ambang batas gitu. Jadi dengan penurunan ambang batas yang dilakukan oleh MK, dia berdampak luas ke seluruh pilkada, bukan hanya Jakarta. Dan saya kira partai politik sebetulnya kalau kembali ke fungsi utama partai politik sebagai penyerap aspirasi masyarakat, penyambung lidah masyarakat dalam kompetisi politik, seharusnya keputusan MK itu disambut dengan sukacita. Dia menguntungkan semua partai politik sebetulnya. Satu, partai politik yang ingin berkongsi atau berkoalisi dengan partai lain boleh. Partai politik yang karena tidak bisa berkoalisi dengan yang lain atau tidak mau atau tidak punya kesempatan untuk berkoalisi dengan yang lain juga punya kesempatan untuk itu dengan batas-batas ambang batas yang lebih rendah yang ditentukan oleh MK tersebut. Jadi itu keputusan yang menguntungkan partai politik sekaligus juga menguntungkan masyarakat secara umum. Kader-kader partai melalui keputusan MK itu bisa lebih berharga. Partai-partai jadi kader-kader partai itu walaupun dia berasal dari partai yang tidak mencapai 20% itu tetap punya harapan untuk berkompetisi dan seterusnya. Ada banyak sekali ruang demokrasi yang terbuka dengan keputusan itu. Dan saya kira itu hal yang lebih logis, lebih cocok dengan logika demokrasi itu sendiri. Nah, dengan undang-undang yang lama itu kompetisi menjadi sangat terbatas dan ada kecenderungan nanti kalau itu diteruskan kita akan menemui banyak sekali kotak kosong, kita akan menemui banyak sekali manipulasi, dukungan antar partai dan sebagainya. Jadi makanya kami sebetulnya sebagai saya pengajar ilmu politik, para guru besar yang lain juga ada yang dari di bidang hukum dan seterusnya itu, jadi ya tentu tidak mengerti mengapa partai-partai kok malah diberi kesempatan berkompetisi kok malah nggak mau berkompetisi gitu ya. Itu yang yang menarik. Satu-satunya jawaban mengapa begitu karena ada persoalan dengan upaya untuk memusatkan kekuasaan pada satu kelompok atau satu golongan saja. Itu yang jadi persoalan. Nah, concern kami yang lebih utama pada hari ini adalah upaya-upaya misalnya untuk memborong pencalonan dan sebagainya itu dilakukan dengan cara melawan konstitusi. Itu menurut pandangan kami ya. Konstitusi sudah menetapkan bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Itu artinya lembaga negara semua termasuk DPR harus patuh. Nah, kalau DPR kemudian bermain-main melakukan tafsir-tafsir yang baru yang tidak sesuai dengan keputusan yang sudah terang benderang dari MK itu berarti kan kita sudah mengingkari kesepakatan yang tertera di dalam konstitusi itu sendiri. Nah, bayangkan lembaga pembentuk undang-undang seperti DPR itu bisa dituduh ya, bisa diduga memberi contoh bagaimana caranya membangkang kepada konstitusi. Itu contoh yang sangat tidak benar. Karena itu meruntuhkan sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan kita yang sudah kita sepakati. Itu yang menjadi concern utama kami, bahwa ada pengaruhnya terhadap pilkada, ada pengaruhnya terhadap konstelasi politik pilkada dan seterusnya. Itu juga tentu saja itu dampak dari keputusan MK tersebut. Demikian juga dengan soal usia gitu. Mengapa kok ngotot sekali dengan persoalan usia itu? Kan MK sudah jelas mengatakan terang benderang bahwa keputusan aturan tentang usia itu berlaku pada saat penetapan. Bahkan MK dalam putusannya mengatakan tidak perlu ditambahkan perasa apapun di situ karena sudah terang benderang. Nah, kalau sudah terang benderang begitu, mengapa dibuat lagi tafsiran-tafsiran baru dan seterusnya? Jadi ini contoh yang sangat tidak baik, yang seperti yang saya pilih, yang melampaui batas. Karena itu kita yang masih punya akal sehat tanpa dirasuki oleh keinginan berkuasa itu harus mengingatkan DPR. Kami berharap DPR masih mau mendengar aspirasi rakyat, masih mau mematuhi aturan-aturan konstitusional yang sudah kita sepakati bersama. Oke, concernnya di sana. Bang Cika sudah bergabung lagi bersama kami. Tadi melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya.
berbicara mengenai calon-calon yang akan diusung oleh PDIP sendiri, apakah memang masih gamang menunggu dinamika saat ini revisi Undang-Undang Pilkada atau seperti apa, Bang Ciko? Enggak, kalau soal gamang kami tetap berpegang pada putusan MK nomor 60 dan 70. Hari ini kita mengumumkan sekitar 140-an, 199 kalau nggak salah, nama calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang kami usung di berbagai daerah. Dan ini sebagian mengikuti putusan dari MK dan 60-70, jadi tidak mengikuti ambang batas yang sebelumnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kami belum mengumumkan, itu sebenarnya lebih ke soal sosok yang memang kita betul-betul serius dalam mencermati dan mendalami siapa yang paling cocok di daerah-daerah yang akan kita usung tersebut. Nah, kalau di PDI Perjuangan sebagai partai kader dan partai yang sudah begitu lama berkecimpung di dunia politik di Indonesia, kita memiliki kader-kader yang sudah siap dan kita persiapkan selama ini menjadi pemimpin, sehingga di berbagai daerah yang kita coba kerucutkan namanya itu adalah persaingan dalam tanda kutip ya, persaingan yang baik di internal gitu. Jadi kalau kita bicara Jawa Tengah, Jawa Timur, kita punya kader-kader yang mumpuni, yang kita betul-betul sekarang mencermatinya melalui hasil survei dan pembicaraan langsung dengan masyarakat dan bagaimana ke depannya apakah mampu untuk menjawab tantangan-tantangan kesalahan di daerah tersebut. Nah itu aja. Baik. Kalau Bagaimana terkait Jakarta? dengan sama dengan Jakarta. Jakarta juga cukup dilematis dalam artian yang positif ya, karena kita memiliki kader-kader yang sangat kuat elektabilitasnya, diminati oleh masyarakat, mempunyai gagasan-gagasan besar terkait Jakarta yang tantangannya begitu berat ke depan. Ada nama Pak Ahok, ada nama Pak Jarot, ada Bang Rano Karno, ada juga dari tokoh luar partai, seperti nama Mas Anies Baswedan, yang memang sering disebut-sebut juga akhir-akhir ini. Tapi kan kita juga betul-betul harus mencermati dan mendengarkan suara arus bawah dari utamanya pemilih PDI Perjuangan kemarin dan juga masyarakat secara umum. Baik. Termasuk juga tadi Bu Mega menyebut-nyebut nama Anies, kemudian ada kata-kata asal nurut. Ini maksudnya apa ya konteksnya tadi yang disampaikan Bu Megawati? Asal nurut menjadi kader PDIP atau memang ada syarat dan ketentuan berlaku jika PDIP kemudian mengusung Anies Baswedan? Apakah sudah ada pembicaraan ke arah sana? Begini, kita kalau sebagai partai kader tadi saya sampaikan ya, artinya kita mempersiapkan kader-kader kita yang utama di internal. Yang kedua, kalaupun kita memberikan tiket kepada calon non-kader, tidak harus bicara soal Pak Anies Baswedan, kita bicara soal kader-kader calon-calon di luar Jakarta. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku, karena satu, kita partai yang ideologis, artinya kita punya ideologi tertentu yang memang harapan kita, dan itu adalah suatu kewajiban, kita mengusung calon yang mempunyai ideologi yang sejalan dengan ideologi kita. Apakah juga searah dalam visi membangun kota atau membangun daerah itu ke depannya? Itu harus dibicarakan. Jadi ini suatu hal yang wajar. Memang apapun yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kan selalu menjadi pembicaraan ya. Tapi pada prinsipnya, kalau kita mau mendengarkan dengan baik-baik, itu adalah suatu hal yang wajar. Sebagai non-kader, tentunya kita harus pertanyakan siapapun itu, bagaimana terkait ideologi, bagaimana terkait visi misi ke depannya, bagaimana terkait dengan garis perjuangannya, apakah keberpihakan pada wong cilik yang diutamakan, apakah keberagaman juga akan dijaga, apakah Bhinneka Tunggal Ika akan dijunjung tinggi. Dan ini sangat penting bagi PDI Perjuangan sebagai partai yang juga sangat ideologis. Oke, baik. Saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, peluang di Jakarta pilkada seperti apa? Setidaknya kita tahu Kim Plus sudah fix, ada nama Ridwan Kamil dan Suswono di sana. Tinggal PDIP ini yang kemudian tampaknya masih malu-malu menyebutkan siapa nanti yang akan diusung. Jika, sekali lagi, jika kemudian revisi Undang-Undang Pilkada batal dilakukan, artinya kan memang PDIP memiliki tiket untuk mengusung calonnya dalam pilkada. Menurut saya ya, pertama sebelum ke situ, menurut saya kalaupun nanti DPR menetapkan revisi Undang-Undang Pilkada yang bertentangan dengan yang diputuskan MK, saya kira PDIP tetap punya alasan secara hukum untuk mencalonkan calon di Jakarta, karena bisa berpedoman kepada putusan MK tersebut. Jadi menurut saya itu harus tetap dilakukan. Dan saya kira PDIP tahu persis itu, mereka paham betul soal itu. Yang kedua, kalau soal konstelasi Pilkada Jakarta,
memang kan ada 3 nama yang selama ini berkembang di masyarakat. Ada Anies, ada Ahok, dan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sudah dimajukan oleh Kim Plus, ya, Kim Plus. Nah, sekarang tinggal PDI Perjuangan. Apakah akan memajukan kadernya sendiri, Ahok, bersama cawagup yang lain, atau akan mengambil nama yang juga cukup populer sekaligus petahana, yaitu Anies Baswedan, gitu. Dalam hitung-hitungan saya, dalam situasi sekarang, PDI Perjuangan harus menggabungkan kekuatan personal kader, kekuatan personal calon figur gubernur dengan kekuatan figur cawagup dari cawagup sekaligus kekuatan dari partai politik PDI Perjuangan. Karena itu menurut saya yang paling besar kemungkinannya untuk membuat kompetisi menjadi kompetitif berhadapan Ridwan Kamil adalah mencalonkan Anies Baswedan didampingi oleh cawagup dari kader PDI sendiri. Dan kalau itu komposisinya, maka basis-basis suara Anies yang selama ini masih bisa dipertahankan itu akan dapat diperkuat dengan basis-basis suara PDIP sekaligus kekuatan figur cawagup dari PDIP. Dengan begitu terjadi gabungan, ya. Misalnya Anies dengan Rano yang juga pernah disebut, atau Anies dengan Hendrar Priyadi atau Mas Hendi yang sudah disebut, itu akan memungkinkan gabungan antara kekuatan figur Anies dengan dengan kekuatan partai PDIP. Jangan lupa PDIP itu kan partai yang biasanya pemilihnya loyal. Kalau PDIP memutuskan sesuatu, maka sebagian besar dari pemilih PDIP biasanya akan ikut. Dan itu ditunjukkan antara lain sekali lagi Baik. di Pileg dan Pilpres lalu. Jadi kalau misalnya PDIP mencalonkan cagupnya dari kader sendiri, apalagi cawagupnya juga dari kadernya sendiri, itu bisa juga kalau menggunakan ketentuan dari keputusan MK hari Selasa lalu. Tetapi itu berarti secara politik kemungkinan besar PDIP hanya akan mengandalkan kekuatan partainya bersama figur dari partainya sendiri. Baik. Dan itu menurut saya sedikit lebih terbatas dibandingkan dengan mencari figur luar yang punya kekuatan seperti Anies Baswedan. Oke, kita akan lihat bagaimana pastinya saat ini kalkulasi politik tengah dihitung dengan baik oleh PDIP. Apakah kemudian ada muncul nama di luar kader PDIP dalam pilkada ataupun nanti akan mengusung nama Anies Baswedan yang sudah mulai ramai dibicarakan. Tapi kita lihat nanti bagaimana hitung-hitungan politiknya. Terima kasih sekali lagi Bang Ciko, Mas Jayadi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Selamat sore. Kira-kira Selamat sore.